Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami terobosan keuangan di dalam hidup kita. Saudara, memang uang itu kita butuhkan di dalam hidup kita, karena dengan uang kita bisa membeli kebutuhan kita sehari-hari. Kita beli makanan kita beli perlengkapan sehari-hari kita. Tetapi saudara, uang itu bisa juga menjadi sumber persoalan di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam persoalan orang-orang Kristen saat ini. Ya, kita lihat bagaimana kasus yang terjadi. Ada korupsi sebesar 271 triliun, dan itu orang Kristen. Dia buka tambangnya ilegal, tidak ada izinnya, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, dan pemerintah tidak mendapatkan apa-apa. Memang uang itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita, tetapi uang itu juga bisa merusak hidup kita kalau kita lebih mengutamakan uang daripada skalanya. Kita lebih mengejar uang daripada yang lain. Kita lebih meninggikan uang daripada kita meninggikan Tuhan. Dan tujuan hidup kita itu yang paling utama adalah soal uang. Sehingga kita mengalami tujuan hidup, perubahan hidup yang dikejar adalah uang. Mau pelayanan yang dilihat berapa sih uangnya? Padahal dia mau melayani Tuhan. Berapa sih transportnya? Berapa sih PK di gereja A? Berapa sih di gereja B? Oh, di gereja B lebih besar, saya ke gereja B aja. Mau pergi ke tempat lain, ada nggak uangnya? Mau pergi KKR, ada nggak uangnya? Mau pergi ke sana, ada nggak uangnya? Ya. Hari Minggu ada kerjaan, lebih baik pilih pekerjaan karena ada uangnya. Lembur ada uangnya daripada pergi ke gereja atau melayani Tuhan. Pergi ke gereja ini, waduh, siapa yang jemput? Gak ada yang jemput, saya gak mau pergi. Saya gak mau keluar duit, maunya dibayarin. Grade-nya dibayarin, keretanya dibayarin, semuanya dibayarin. Jadi motivasi hidup kita itu saudara adalah uang. Tetapi di dalam 1 Timotius tadi berkata bahwa karena uanglah ia menjadi akar dari segala kejahatan. Uang ini bisa menjadi akar dari segala kejahatan karena orang itu sudah semakin cinta akan uang. Mereka tidak lagi cinta akan Tuhan, tapi mereka cinta akan uang. Sehingga apapun dilakukan, segala cara dilakukan untuk mengejar uang. Ya, bahkan menipu pun dilakukan, ya. Membunuh pun dilakukan, ya. Menyiksa, menganiaya pun dilakukan agar dia dapat uang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan di dalam iman dan tanpa kita menjadi orang yang cinta akan uang. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama adalah kita harus mengutamakan ibadah. Ayat yang kedua dan ayat sampai dengan ayat yang ke-6 di situ dikatakan kalau seseorang tidak menuruti perkataan Yesus dan tidak mengikuti ajaran ibadahnya, dia seperti seorang yang berlagak tahu, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dia seperti orang yang tahu, tapi dia mengalami kekosongan. Memang dia orang Kristen, memang dia percaya Yesus, tapi dia tidak mengalami Yesus di dalam hidupnya. Dan dia tidak mengerti bagaimana ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada orang percaya. Dia mengaku Yesus seperti ini tadi. Ayat keempat, dia orang yang berlagak tahu, tapi dia nggak tahu apa-apa. Melayani sih melayani, tapi kosong hatinya, pikirannya kosong, tatapannya kosong, karena dia nggak tahu untuk apa dia melayani. Ke gereja sih ke gereja, tapi semuanya kosong dan hampa. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak mengalami ada Yesus di dalam hidupnya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang selalu mencari-cari masalah. Orang yang selalu bersilat kata. Orang yang menimbulkan dengki, cedera, fitnah, curiga, bahkan percecokan antara orang lain. Orang yang tidak mengutamakan ibadah, ya seperti itu. Selalu cari-cari masalah. Di gereja cari masalah. Antar jemaat satu dengan jemaat yang lain dia domba. Jemaat yang lain gak gereja gara-gara dia. Di tempat kerja juga cari masalah. Di kampus juga cari masalah. Di sekolah juga cari masalah. Bersilat kata, tukang bohong. Kelihatannya dia ngomongannya benar, padahal itu bohong semua. Orang yang selalu menimbulkan fitnah, sukanya memfitnah orang lain, sukanya menuduh orang lain, padahal dirinya sendiri tidak mau dituduh, dirinya sendiri tidak mau difitnah, dan selalu menimbulkan kececokan. Ayat kelima berkata demikian, orang seperti itu adalah orang yang tidak berpikiran sehat, orang yang hilang kebenaran dan mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Kalau saudara berpikir ibadah adalah sumber keuntungan di dalam hidupmu, maka firman Tuhan katakan saudara tidak berpikiran sehat. Kita ibadah ini untuk mencari Tuhan, supaya hadirat Tuhan, supaya saudara mengalami pemulihan dan jamaah Tuhan di dalam ibadah ini, bukan menjadi sumber keuntungan. Wah, saya kalau datang ibadah nanti dapat transport 100.000. Wah, datang. Minggunya ibu gembalanya lupa ngasih. Aduh, gimana sih nggak dikasih transport? Minggu depannya tidak datang. Wah, saya kalau datang ibadah dikasih sembako. Lupa atau nggak dikasih atau di stop sembakonya, minggu depannya tidak datang. Jadi saudara, ibadah itu bukan menjadi sumber keuntungan. Oleh sebab itu kita harus mengutamakan ibadah di dalam kehidupan kita. Bukan soal uang. Sekali lagi saudara, bukan soal uang, tetapi soal Tuhan. Bagaimana hidup kita ini, kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita daripada kita mengutamakan uang dari segalanya. Karena sumber kehidupan kita di dunia ini bukan hanya uang. Yang memberi saudara keuangan yang mencukupi saudara saat ini itu adalah Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita mengalami kesalehan hidup yang terus-menerus dipupuk dalam kekristenan Kristen. Bagaimana hidup kita melalui kesalehan itu memberi keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, ini adalah waktunya kita untuk
semakin dewasa. Yang tadinya suka tersinggung dengan orang lain, yang tadinya gampang-gampang marah, ya, yang tadinya emosi, egois, ketika ibadah Tuhan menjamah mengubahkan, mulai dia dewasa, mulai bertumbuh iman. Itulah keuntungan besar ketika saudara beribadah dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami terobosan keuangan? Kita harus mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan saat ini. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan dalam hawa nafsu yang mencelakakan dan menenggelamkan mereka kepada keruntuhan dan kebinasaan. Yang kedua adalah kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada saat ini. Tadi dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukup. Bukan berarti hanya kedua hal itu yang kita perlukan di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan saat ini. Karena apapun yang kita perlukan itu akan disediakan dan diberikan oleh Tuhan, dan itu sudah cukup dalam hidup kita. Amin. Kita harus bersyukur, saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki yang namanya ilmu pagi. Semakin Tuhan pakai saudara lebih tinggi, semakin saudara melihat ke bawah dan merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, jangan saudara lihat ke atas, lihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada saya. Kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan jika kita bisa berkata cukup, dan di lain pihak akan terus berada di dalam masalah jika kita masih merasa kurang dan kurang. Kalau kita tidak mencukupkan diri kita akan terus merasa kurang. Gaji sudah naik, ya kan? Pekerjaan juga sudah naik, tapi kok masih merasa kurang? Wah, kurang ini, gak cukup ini, padahal gajinya sudah naik. Ada banyak orang ketika dia gajinya pas-pasan cukup, tapi sudah diberkati Tuhan agak lebih sedikit, sudah punya mobil, sudah punya rumah, malah kurang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Oleh sebab itu harus ada yang namanya manajemen dalam keuangan kehidupan kita. Kita harus tahu berapa pemasukan kita dan berapa pengeluaran kita. Jangan lebih besar pengeluaran saudara daripada pemasukan saudara. Bingung nanti saudara bagaimana. Setiap hari adanya saudara akan stres, tambah pikiran lagi. Ya kan? Gaji saudara cuma 1 juta, pengeluaran saudara 2 juta. Beli obat aja udah banyak, ya. Kita tiap hari beli obat. Pagi, siang, sore beli obat. Ya. Belum beli skincare, belum beli yang lain, belum salon, wah habis. Ya. Itu namanya tidak bersyukur. Salah satu bentuk rasa bersyukur adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan keuangan di dalam hidup kita. Ya. Pengeluaran saudara berapa, pemasukan saudara berapa, itu harus diseimbangkan. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir adalah kita harus mewaspadai jerat cinta akan uang. Ayat 9 dan sampai dengan ayat yang 10 berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu oranglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akar dari segala kejahatan itu saudara adalah cinta akan uang. Dengan cinta akan uang itu orang akan terus mengejar
bahkan sampai menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya supaya bisa tercapai apa yang menjadi keinginan. Ya. Banyak orang menyimpang dari iman, tujuannya untuk mengejar uang. Dia menikah dengan orang kaya jadi orang kaya, tapi beda iman, dia pergi pindah iman. Ya. Dia mendapatkan keuntungan yang besar, dia berbuat curang. Dia menipu, dia korupsi, dia suap untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari usahanya. Ya. Atau dalam bekerja, saudara menipu bos saudara. Anggarannya misalkan 10 juta, saudara bilang 20 juta, jadi maaf, 10 jutanya lagi masuk kantor saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang uang kita perlukan dalam segala kehidupan kita. Bahkan pelayanan pun juga membutuhkan uang. Namun jangan sampai uang itu dapat menjerat kita sehingga kita masuk ke dalam nafsu hampa dan mencela. Banyak orang terjerat persoalan hidupnya gara-gara tidak berhasil menahan keinginan akan uang. Akhirnya sampai kepada keruntuhan, kebinasaan, menyimpang dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka akibat uang. Jangan sampai saudara kita jatuh ke dalam cinta akan uang. Bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam cinta akan uang? Tetap terus menjadikan Tuhan itu yang utama dalam hidup saudara. Tetap terus menjadikan Tuhan itu tujuan hidup saudara, dan sumber dari hidup saudara adalah Tuhan, bukan uang. Tetap terus berseru dan berharap mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan uang, dan tetap terus hidup di dalam kekudusan akan Tuhan. Amin. Kita bersyukur hari Rabu kemarin gereja kita sudah ditadiskan oleh Ketua BPD. Kita sudah mendapatkan surat tanda lapor STL, itu artinya sudah terdaftar. Dan pada saat pentadisan kemarin, ya butuh uang juga buat konsumsi, buat PK BPD dan para hamba-hamba Tuhan. Ya. Kadang saya berpikir dari mana uangnya, ya nggak tahu. Berdoa aja kita sama Tuhan. Ya. Dan nanti hambanya Pastor Ishak juga begitu. Ya. Tapi saudara, kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah yang paling utama dan menjadi sumber dalam kehidupan saudara, maka dia akan mencukupkan, seperti tadi katakan, dia akan mencukupkan dan menyediakan apa yang menjadi keperluanmu itu tepat pada waktunya. Tiba-tiba saja dananya ada buat pentadisan hari Rabu, dan dia tercukupi. Puji Tuhan, hari Rabu kemarin kita dapat berjalan dengan baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang cinta uang. Oleh sebab itu, tujuan hidupmu harus jelas. Cari Tuhan, bukan cari uang. Banyak orang hari Minggu itu dia buka usaha, dia kerja, dia ambil libur, dia nggak ke gereja, dia nggak pelayanan. Misalnya minggu depan, misalnya minggu berikutnya, ya kan? Tetapi ada juga beberapa orang yang hari Minggu dia full, usahanya tutup, tokonya tutup, dan hari Minggu dia bekerja. Pertanyaannya begini, saudara, manakah yang lebih untung? Yang buka usaha hari Minggu dengan yang tutup hari Minggu? Kalau secara manusia kita pikir, oh yang untung pasti yang buka hari Minggu nih, tokonya nih, karena kan hari Minggu orang libur, banyak yang beli.